memilih sekarang kita mengetahui ada dua kondisi pada objek, yaitu edit mode dan object mode. Saya klik kanan objek kubu saya ini sehingga terpilih. Kemudian di sini saya memilih edit mode dengan menekan tab pada keyboard. Sekarang objek yang terpilih tersebut menampilkan bagian yang kuning di pinggirnya dengan warna sedikit purple pada bagian bidangnya. Saya coba pindahkan pada posisi dari front seperti ini. Coba tidak zoom terlebih dahulu. Kemudian saya shift klik. Oke. Di sini kalau kita melihat dari posisi front, kita melihat ada vertex-vertex atau titik-titik di setiap sudutnya. Saya coba sekarang dengan posisi sedikit perspektif, saya menekan 5 pada keyboard. Ini posisinya sepertinya terbalik. Oke, seperti ini. Saya coba buat dulu. Ya, kita melihat kondisi titik-titik dari objek tersebut. Kemudian di sini kita lihat bagian belakang pun tampak. Ini karena optional limit selection to visible-nya tidak aktif. Kalau sekarang saya klik seperti ini, maka bagian belakangnya tidak terpilih. Kita akan melihat fungsinya ini kemudian. Pada kondisi edit mode, di sini kita mempunyai pilihan yaitu vertex, titik-titik. Kemudian yang kedua ada seleksi dengan menggunakan edges atau garis-garis tepi. Kemudian yang ketiga adalah face atau bagian dari plane atau bidang tersebut. Sekarang saya pilih di sini adalah plane. Saya klik kanan pada objek ini, maka sekarang perhatikan. Objek bidang ini terpilih, tapi bidang yang di belakang tidak. Saya klik lagi, dekatkan dengan kira-kira di tengah, klik kanan, seperti itu, klik kanan, seperti ini. Jika kita ingin memilih 2 atau 3 bagian bidang, tekan shift, klik kanan, tekan shift, klik kanan, seperti ini. Ini kalau saya putar sekarang, perhatikan pada bagian sini, objek saya tidak terpilih bidangnya. Saya klik kanan, maka terpilih. Panning, lihat, kemudian saya coba putar lagi pada bagian ini, shift, klik kanan, maka terpilih. Kemudian saya coba rotate bagian bawahnya, saya shift, klik kanan, maka semua bagian objek tersebut terpilih bidangnya. Saya coba posisinya, kembalikan dulu dari kondisi penglihatan dari atas seperti ini. Oke, itu adalah pemilihan seleksi dari bidang. Sekarang saya menekan A untuk diselect. Yang kedua di sini adalah pemilihan edges atau garis tepi. Saya klik kanan pada garis tepi ini, maka terlihat garis tepi ini berwarna kuning. Artinya garis tepi ini adalah terpilih. Shift klik pada tepi ini, shift klik pada tepi ini. Ketika 4 garis bidang ini terpilih, maka otomatis menjadi sebuah bidang yang terpilih, karena bidang adalah perpaduan dari garis-garis tepi atau edges tersebut. Saya sekarang shift klik ini, shift klik di sini, dan seterusnya. Kemudian saya diselect dengan memilih A pada keyboard. Lalu yang ketiga di sini adalah vertex. Vertex ini mungkin sering sekali digunakan karena kita bisa melihat per titik bagian. Perhatikan di sini saya mendapatkan titik-titik node yang berwarna pink. Jika saya klik kanan, maka terpilih menjadi berwarna kuning. Saya tekan shift, klik di sini, maka kedua titik vertex tersebut terpilih. Shift klik kanan di sini, shift klik kanan, dan lagi-lagi jika 4 vertex ini terpilih membentuk sebuah bidang. Kemudian di sini perhatikan ada icon yang disebut dengan limit selection to visible. Artinya memilih sekarang terlimit dari apa yang terlihat tampak dari kamera kita atau dari screen user kita. Jika saya memilih ini, saya klik uncheck, maka sekarang terlihat garis bidang di belakangnya, sehingga kita bisa memilih
vertex atau bidang ataupun edges dari bagian belakangnya. Saya tekan shift, klik kanan, maka perhatikan sekarang bagian yang di belakang ini pun terpilih. Ini adalah opsional. Kita waktu memilih maka pastikan jika hanya ingin memilih bagian depan saja, pastikan dia sekarang limit to selection. Contohnya adalah jika saya sekarang di select, tekan A, kemudian saya pindah pada posisi 1 seperti ini, front, kemudian saya tekan 5 untuk kondisi ortografik. Perhatikan di sini, saya menggunakan border selection, menekan B pada keyboard, kemudian saya klik dan drag pada bagian bawah ini, seperti ini, maka kedua vertex ini terpilih. Tetapi perhatikan di sini adalah posisi limit selection-nya tidak aktif, maka ketika saya klik dan drag untuk melihat dari posisi ini, perhatikan sekarang bagian belakang ini terpilih karena limit to selection-nya tidak aktif. Bandingkan sekarang dengan kondisi yang sama, saya tekan 1 untuk kembali kepada posisi front, tekan 5 untuk kembali kepada posisi ortogonal, saya deselect, tekan A, tidak memilih, kemudian saya menekan B untuk border selection, klik dan drag dengan mouse kiri, memilih kedua objek ini dengan posisi tadi adalah menyala, klik dan drag untuk melihat sekarang pada view yang lain. Saya lihat perspektif view, perhatikan sekarang kedua vertex di belakangnya tidak terpilih. Ini karena kita melimitasi selection pada visible.